Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi anak kelas 12. Marilah kita mengingat kembali, meneruskan dan melanjutkan daripada minggu yang lalu tentang masalah SKI. Bab yang kemarin sudah saya jelaskan. Sekarang marilah kita buka pada halaman 31 tentang masalah perkembangan Islam di beberapa wilayah di Indonesia atau di Nusantara. Karena negara kita sebelum Islam yaitu menganut agama Hindu, Buddha, dan beberapa kepercayaan. Maka datanglah Islam ke Indonesia ini, baru banyak kesadaran dan banyak masalah perubahan dan banyak masalah perkembangan. Maka yang perlu kita ingat itu masuknya Islam ke daerah atau ke Nusantara ini atau di seluruh Indonesia. Pertama kali dalam buku ini masuknya Islam sebagian sudah saya jelaskan mulai kapan-kapan pertemuan itu. Yang pertama di sini perkembangan Islam di beberapa Nusantara ini. Yang nomor satu, perkembangan Islam di daerah Sumatera atau yang sekarang disebut Aceh, termasuk paling ujungnya Aceh di daerah Sumatera Utara. Nah, itulah masuknya Islam di daerah tersebut. Maka masuknya Islam di antaranya hanya banyak berdagang yang dari luar negara, itu khususnya dari Arab, India, dan lain sebagainya. Itu merupakan perdagangan karena tempat yang paling strategi di daerah Nusantara, di daerah Sumatera tersebut. Maka akhirnya karena itu agamanya Islam, sambil berdagang sambil memasukkan Islam. Nah, itulah maksudnya Islam ke Indonesia. Pada abad ke-7 itulah baru ketemu dengan beberapa tanda-tanda. Di antaranya adalah tanda kuburan dari orang-orang yang sudah Islam. Di antaranya adalah Malik As-Saleh itu. Malik As-Saleh itu masuk di atau ditemukan di daerah Sumatera Utara itu. Maka dialah karena ketemunya Islam masuk ke daerah Nusantara itu. Makanya orang yang sangat menyukai daripada strategi perdagangan ini. Maka dari pentingnya perdagangan karena Indonesia ini termasuk negara yang paling kaya, maka akhirnya Indonesia diinginkan beberapa negara yang mau masuk ke Indonesia tersebut. Akhirnya bukti tentang agama Islam masuk di Sumatera itu atau berasal dari makam Sultan Malik Saleh ini. Pada tahun 1270 sampai 1297 ini, maka akhirnya ketemu lagi dengan beberapa tokoh-tokoh Islam. Di antaranya adalah, mari kita teliti bersama di antara buku ini. Maka dengan kerajaan juga setelah banyak Islam di Indonesia, baru di antaranya kerajaan Siliwangi waktu itu juga masuk di daerah tersebut.
Setelah beberapa kerajaan-kerajaan sampai menikah dengan beberapa orang Islam, terbentuklah selama 27 tahun ini di antara perkembangan Islam yang ada di daerah tersebut. Akhirnya ditaklukkan oleh Portugis pada waktu itu. Itulah masalah Islam yang pertama kali di Indonesia. Maka dengan kemajuan Islam yang luar biasa, maka peraturan-peraturan Islam yang ada pada waktu dan hukum-hukum Islam yang ada pada waktu itu sangat strategi atau sangat baik sekali. Maka akhirnya dengan baiknya Islam yang masuk di daerah tersebut, sampai tempat itu disebut Serambi Mekah, di antara di Aceh itu yang sekarang sudah disebut Serambi Mekah. Itulah yang sangat strategi. Karena dengan Islam yang sangat baik, melebihi dari Arab Saudi, maka karena itu termasuk dari segala perdagangan dan segala pertanian oleh Allah itu diberi kemurahan yang luar biasa. Sampai pertanian-pertanian di seluruh Aceh tersebut termasuk lokasi pertanian yang nomor 1 dengan suburnya tanah tersebut. Dengan beberapa rempah-rempah dari hasil pertanian tersebut sangat disukai oleh orang-orang yang penjajah dari luar itu. Kenapa sampai begitu? Itu merupakan barokallah, karena orang-orangnya itu sangat beribadah dan sangat patuh dan taat kepada aturan-aturan Islam. Akhirnya karena sangat strategi dan sangat banyak penghasilan, maka akhirnya dari budaya-budaya yang masuk di daerah tersebut sampai sekarang itu, sampai Aceh ini disalahgunakan oleh beberapa orang atau dari penghuni-penghuni yang ada di Aceh itu. Maka karena itu wali-wali Allah yang sangat banyak itu juga di Aceh, karena pertama kali itu Aceh yang masuk di daerah Islam, dan pertanian serta perdagangan serta hasil-hasil pertumbuhan itu sangat baik di daerah tersebut. Akhirnya setelah Islam sangat maju, banyak yang mau menjajah daripada Islam itu sendiri. Akhirnya takluklah dikuasai oleh Portugis dan juga dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Siliwangi pada waktu itu. Akhirnya karena Aceh sudah banyak budaya yang masuk, banyak pertanian-pertanian yang melanggar dari apa yang diatur oleh Islam itu sendiri. Maka sampai di seluruh Aceh itu di antaranya adalah tertanamlah ganja dengan beberapa ribu hektar, sampai seluruh tanah Aceh itu isinya ganja semuanya. Itulah terjadilah pada tahun 2004. Itu oleh Allah diberi percobaan seperti yang terjadi tsunami itu. Itulah termasuk kutukan Allah. Maka dari itu akhirnya sering gempa dan sering musibah dan lain sebagainya. Itulah termasuk dilaknat oleh Allah dan diberi cobaan-cobaan selanjutnya itu. Kenapa? Dirusak sendiri. Karena penghuninya sudah banyak yang tidak beriman dan banyak yang sudah tidak mematuhi daripada aturan Islam itu sendiri. Itulah sekedar saya himbaukan, setiap apapun yang terjadi apabila banyak percobaan, banyak musibah, dan segalanya banyak yang tidak diinginkan, ini semuanya adalah merupakan perbuatan manusia itu sendiri. Itulah yang sudah banyak Al-Quran dan hadis menjelaskan bahwa kerusakan itu adalah timbulnya
dengan manusia itu sendiri. Nah, itulah rentetan daripada masuknya Islam di Indonesia. Maka kalau kita ingat kepada dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kerusakan itu baik dunia maupun di darat maupun di laut, itulah karena kerusakan manusia itu sendiri. Insya Allah kalau di lingkungan kita semuanya di antaranya banyak yang ikut dan taat dan betul, insya Allah daerah tersebut aman dan tentram semuanya. Juga dalam keluarga kita semuanya. Makanya saya sekedar ingatkan, itulah apabila ada keluarga yang sering berantakan dan keluarga yang sering tidak aman, sering tukaran, jektokan dan lain sebagainya, itulah mari kita teliti sendiri. Ini rentetan daripada jalannya SKI yang ada pada masuknya Islam di Sumatera ini. Baru sekarang dikuasai Portugis. Akhirnya setelah dikuasai Portugis selama beberapa tahun, lainnya barulah datang penjajah yang lain. Akhirnya sampai sekarang ini menjadi Indonesia merdeka semuanya. Nah, inilah diantaranya yang ada di daerah Sumatera dan sampai terjadi seperti itu. Selanjutnya karena beberapa Islam yang masuk di daerah Nusantara itu diantaranya adalah dari masuk dari perkembangan dari Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan lain sebagainya, termasuk Kalimantan Timur, Sulawesi, dan perkembangan Islam di daerah Maluku dan sampai ke daerah Indonesia bagian timur. Ini Islam hampir merata. Nah, akhirnya karena Islam ini sangat gampang dan sangat murah dengan masuknya Islam itu, dan di antaranya Islam menjadi agama yang nomor satu di Indonesia ini, termasuk 90%. Nah, itulah di antaranya karena strategi Islam dan masuknya Islam ke daerah atau di pelosok-pelosok dan perkampungan. Nah, itulah mudahnya Islam masuk di Indonesia atau di seluruh Nusantara tersebut. Nah, inilah merupakan suatu himbauan kepada kita semuanya. Maka saya tidak bisa cerita yang panjang karena tidak tetap muka di kelas. Apabila kita bisa tetap muka di kelas, bisa kita bertanya jawab langsung itu. Nah, inilah diantaranya hanya sekilas dalam menjelaskan tentang SKI tersebut. Nah, itulah merupakan himbauan tentang masuknya Islam pada tahun itu, dan marilah kita berdalam sendiri, dan sebentar lagi sudah ujian semester maupun semester yang akan datang ini. Nah, itulah baca sendiri, kita di rumah diperdalami sendiri untuk bisa menjawab dari beberapa pertanyaan tentang masalah SKI yang ada ini. Nah, itulah himbauan saya. Maka karena itu saya cukupkan untuk pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa buka buku dan mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya kelas 12. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.